Salam demokrasi, selamat datang di editorial Rumah Pemilu. Video ini merupakan program YouTube Rumah Pemilu yang membahas isu pemilu dan demokrasi. Kali ini saya, Usef Hasan Sadikin, akan membahas putusan Mahkamah Konstitusi tentang verifikasi partai peserta pemilu. Sebelum mulai, saya mengajak teman-teman untuk mengklik tombol subscribe Rumah Pemilu karena partisipasi teman-teman sangat penting untuk perbaikan konten kami ke depan. Baik teman-teman, 4 Mei 2021, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan mengenai verifikasi partai peserta pemilu. Bunyi putusannya seperti ini. Jadi inti dari putusan MK ini, nantinya partai di DPR tidak perlu diverifikasi faktual di pemilu berikutnya. Nah, putusan ini bisa dipermasalahkan dalam dua hal. Pertama, Mahkamah Konstitusi jika dibandingkan dengan putusan-putusan sebelumnya yang serupa, bisa kita nilai tidak konsisten. Kedua, bagaimana putusan ini bisa adil dimaknai bagi semua parpol yang ada? Karena kita tahu, partai peserta pemilu bukan hanya partai DPR, tapi juga ada partai di DPRD maupun partai yang belum masuk parlemen manapun, atau partai baru. Sebelumnya, MK merespon permohonan uji materi dari Partai Gerakan Perubahan Indonesia atau Partai Garuda. Partai Garuda menilai Pasal 173 Ayat 1 Undang-Undang 7 2017 tentang Pemilu bertentangan dengan konstitusi. Pasal 28H Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai batu uji bertuliskan, setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Lalu, MK mengeluarkan putusan tersebut. Sebelum mengeluarkan putusan tahun 2021 ini, MK mengeluarkan putusan yang serupa. Pada 2017, MK mengeluarkan putusan di konteks pemilu 2019. Lalu pada 2012, MK pun mengeluarkan putusan di konteks pemilu 2014. Pada 2008, MK mengeluarkan putusan untuk konteks pemilu 2009. Tiga putusan MK terdahulu ini punya benang merah bahwa semua partai harus diperlakukan sama dalam verifikasi, baik partai di dalam dan di luar parlemen maupun partai baru. Jika merujuk pada pengertiannya, partai politik adalah kelompok politik terorganisir dengan anggota berideologi atau mempunyai value yang sama untuk meraih atau mempertahankan kekuasaan. Pengertian partai ini terkait dengan fungsinya, yaitu sebagai agregasi kepentingan menjadi kebijakan, rekrutmen dan kaderisasi untuk pejabat politik, serta sosialisasi pendidikan politik. Layanan pengetahuan pemilu AC Project menjelaskan, agar makna dan fungsi tersebut sesuai, partai harus tumbuh dalam ekosistem yang demokratis. Di antaranya, kebebasan berorganisasi, kebebasan mengikuti pemilu dan pencalonan, kebebasan berbicara dan berkumpul, jaminan persaingan yang adil dan damai, adanya mekanisme yang memastikan pluralitas, diikutsertakan dalam tahapan pemilu yang terhubung dengan penyelenggara pemilu. Kompetisi yang setara dan bebas dari diskriminasi, akses media dan jaminan pelaporan yang adil, serta keuangan yang transparan dan akuntabel. Verifikasi kepesertaan partai pemilu ada untuk menjamin itu semua. Lebih dari sekedar pendaftaran, verifikasi dilakukan untuk memastikan kebenaran dan menjamin tidak adanya pelanggaran hukum. Variabel yang dipastikan dan dijamin adalah kelembagaan, keanggotaan, beserta calon, dan keuangan. Verifikasi dibutuhkan bukan untuk membatasi hak politik warga dengan kelembagaan partainya. Verifikasi dibutuhkan agar jangan sampai orang-orang yang akan menjabat jabatan politik bernegara berasal dari kelembagaan partai yang palsu, keanggotaan tanpa konsensual bahkan pemaksaan atau malah melibatkan usia anak, serta sumber keuangan yang tidak jelas, bahkan ilegal. Dari penjelasan verifikasi tersebut, yang perlu dipertanyakan bukanlah verifikasinya, melainkan syarat-syarat apa yang harus dipenuhi dalam verifikasi. Apakah verifikasi bukan untuk membatasi hak dengan diskriminatif? Dan apakah verifikasi dilakukan dengan sama dan setara terhadap semua partai? Putusan MK nomor 55/2020 telah menempatkan verifikasi sebagai perlakuan proses bernegara yang membedakan dan timpang. Partai DPR tidak perlu verifikasi faktual. Alasannya, partai DPR sudah lolos ambang batas. Padahal, sejumlah partai luar DPR pun ada yang punya kursi di DPRD karena lolos ambang batas 0% parlemen daerah.
Di situ MK memperlakukan tidak sama dan tidak setara terhadap partai yang ada. MK lebih memberi akses partai DPR dibanding partai di luar DPR. Dalam penjelasan putusan, MK dan pemohon menekankan bahwa keadilan yaitu memperlakukan sama terhadap sesuatu yang seharusnya diperlakukan sama dan memperlakukan berbeda terhadap sesuatu yang seharusnya diperlakukan berbeda. Pengertian adil ini justru keliru karena membedakan perlakuan pada pihak yang tidak tepat. Bagi MK adalah partai DPR, sedangkan bagi Partai Garuda adalah partai peserta pemilu 2019. Kita tahu ada ketidakselarasan antara perolehan suara partai dengan substansi verifikasi. Partai bisa saja dapat suara banyak, tapi kelembagaan dan keanggotaannya melalui pemalsuan dokumen atau bermasalahan hukum. Partai bisa saja punya logistik banyak untuk tampil keren, bahkan agung, mulia, tapi sumber pendanaannya tidak jelas, bahkan ilegal. MK menutup mata dan ingatan, partai-partai yang ada sekarang di DPR lahir dari syarat pembentukan dan kepesertaan yang membebaskan, atau lebih mudah dan lebih murah. Partai di DPR lalu melalui kursi kekuasaan legislasinya membuat ketentuan dalam Undang-Undang Pemilu yang diskriminatif dalam wujud syarat pembentukan partai dan kepesertaan pemilu yang amat berat. Harus mempunyai kantor dan kepengurusan di 100% provinsi, 75% kabupaten kota, dan 50% kecamatan, lengkap dengan verifikasi faktual yang melelahkan dan memakan banyak biaya. Partai Garuda mengeluhkan syarat yang melelahkan dan memakan banyak biaya itu. Kesadaran salah satu partai baru pemilu 2019 ini benar, tapi isi permohonannya salah. Partai Garuda bukannya mempermasalahkan syarat verifikasinya, malah mempermasalahkan dirinya yang harus diverifikasi. Permohonan Partai Garuda dan putusan MK ini malah menambah keadaan bias perlakuan terhadap partai. Yang terjadi adalah ketidakadilan dalam kepesertaan pemilu. Sekian editorial Rumah Pemilu kali ini. Sampai jumpa di editorial berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share channel YouTube ini ke teman-teman semua. Terima kasih.